Seperti itu. Dan berikutnya kita masuk ke electrical submersible pump. Ini juga sangat terkenal. Intinya kita memasang pompa sentrifugal di dalam sumur untuk mengangkat fluida dan membantu supaya produksi itu terjadi. Again, kita harus memahami karakteristik operasi dari ESP. Dia bisa dipasang sampai kedalaman yang cukup dalam, 15.000 dia masih oke, dan produksi yang dia bisa angkat itu besar, sampai 30.000 barel fluid per day. Oke, seperti itu, dan dia oke untuk menghandle korosi, dia bisa challenging kalau menghandle gas dan solid, ya. Yang paling oke untuk solid salah satunya adalah gas lift, tapi ESP poor to fair untuk menghandle gas dan solid. Ya, jadi kita harus aware itu, dan kita memahami juga, perlu memahami downhole condition. Jadi pompanya itu merupakan gabungan dari beberapa stage pompa, di mana setiap stage pompa itu terisi atau memiliki satu impeller dan satu diffuser. Nah, seperti ini kondisinya atau seperti ini bentuknya ya. Impeller, baling-baling yang akan berputar, dan diffuser ini badannya ya, bodinya ya, untuk mengarahkan gerakan dari fluida tersebut. Kalau impeller dan diffuser digabung, kita punya satu stage pompa. Dan kalau stage pompa digabung, kita akan memiliki beberapa stage pompa seperti ini. Dan ini yang akan dipasang ke dalam sumur sebagai electrical submersible pump. Ya, kita punya pompa di sini, pump section. Kita punya bagian intake supaya fluida dari sumur masuk. Kemudian kita punya protektor, dan kita punya motor di sini. Motornya di bawah untuk memberikan gerakan berputar yang akan mengangkat fluida ke atas. Nah, ini lebih detail lagi, kita melihat diffuser itu gunanya untuk mentransform velocity dari fluida ya menjadi head, ya, mengubah energi kinetik menjadi energi potensial. Ketika kita ubah dia jadi head, jadi energi potensial, fluida itu naik ke atas. Seperti ini, ya. Dia mengarahkan fluida masuk dari inlet keluar menuju ke atas. Sementara impeller dia transfer energi dengan rotasi itu supaya dia bisa melempar ya, melempar dalam tanda petik, mempercepat, mendorong fluida dengan gerakan rotasional supaya dia memiliki energi kinetik yang lebih tinggi. Energi kinetik lebih tinggi artinya gerakannya lebih cepat, ya. Dia gerakan lebih cepat, intinya dia punya gerakan yang lebih cepat, dan nanti bertemu dengan diffuser, energi yang cepat itu diubah menjadi energi potensial. Dan kalau kita bicara energi potensial, kita berbicara naik ke atas, bukan tambah cepat, tapi pindah dari kedalaman satu ke kedalaman yang lebih atas. Jadi seperti itu prosesnya yang terjadi di ESP. Dan ada komponen utama, ada pompa untuk meningkatkan tekanan, ada gas separator untuk memisahkan gas, supaya fluida yang masuk ke dalam pompa itu dominannya gas. Dominannya adalah fluida. Gas nanti akan dipisahkan dan dibuang ke anulus supaya dia tidak menyebabkan kavitasi atau pump interference atau gas lock di dalam pompa. Seal untuk memisahkan supaya fluida dari reservoir, dari sumur tidak masuk ke dalam motor. Ya, jadi di sini ada mekanisme yang intinya menghalangi supaya fluida sumur tidak masuk ke dalam motor. Karena kalau motornya rusak, ya udah di end gitu ya. Harus dicabut pompanya, panggil rig yang itu mahal, cabut pompa. Ya, jadi motor ini harus kita lindungi, jangan terlalu panas, dan juga jangan terkontaminasi dengan fluida dari reservoir, dan itu yang kita sediakan perlindungannya dengan protektor atau dengan seal. Sementara motor ini udah biasa, ini gunanya untuk menghasilkan gerak rotasi yang nanti akan ditransfer ke atas ke pompa dengan adanya shaft. Oke, seperti itu. Kemudian kabel, kita juga perlu mengenal kabel di ESP karena itu penting. Kabel nanti akan dipasang ke motor melalui apa yang namanya pot head di sini. Ya, jadi kabel itu dari permukaan sampai ke bawah itu dipasang di bagian pot head ini. Dan kabel itu karena kita pasang dalam sumur, kondisinya challenging, itu dia banyak lapisannya. Ada lapisan di sini armor, ya, ada armor, kemudian ada jacket, ada insulator lagi nanti di sini gitu ya.
dan juga nanti ada konduktor sebagai yang menghantarkan listrik. Dan ada yang kondisinya flat seperti ini, yang dia tidak makan tempat ya. Jadi bisa kita selip-selipkan seperti kondisi seperti ini. Kalau casingnya kecil, maka kita harus pakai kabel yang flat. Tapi kalau casingnya besar, kita boleh pakai yang round, karena yang round ini akan memberikan pertahanan yang lebih besar sehingga kabelnya tidak cepat rusak. Karena seringkali teman-teman, di lapangan itu, kabel ini yang menjadi titik lemah. Jadi harus kita hati-hati, motor bisa jadi titik lemah, kabel bisa jadi titik lemah, semua komponen bisa jadi titik lemah. Jadi kita harus memilih mana yang paling bagus untuk kondisi di sumur kita. Nah, kita harus tahu pompa itu punya performance curve, jadi bukan reservoir saja yang punya performance curve, namanya IPR. Pompa pun punya performance curve, dia seperti ini, yang merupakan plot dari pump efisiensi yang warna hijau, horsepower yang warna merah, dan head yang warna biru. Nah, biasanya kita ingin cari yang pump efisiensinya paling tinggi, jadi di bagian yang ini. Oke, dan itu biasanya nanti dikasih zonasi oleh penjual pompanya ya, suppliernya, dia memberikan zona seperti ini, dia berwarna sedikit warna ungu di kisaran 1000 sampai 1600 barel fluid per day. Nah, kita ingin memproduksikan sumur kita pada range yang efisien seperti ini. Dan kita bisa melakukan desain ini di software, di spreadsheet, atau kita bisa mintakan vendor yang menghitungkan untuk kita, tapi desain dari artificial lift ISP ini cukup mudah. Yang penting kita pilih jenis pompanya, kita harus kenal. Misalnya ini ada pompa Reda DN1750. Dia punya diameter 4 inci dan dia punya rentang flow rate dari 1200 ke 2050 ya, di range yang ini yang ada zonasi warna kuning. Oke. Kemudian kita set, saya ingin operating frekuensinya berapa. Operating frekuensi ini menentukan laju alirnya. Oke, seperti biasa, bisa kita ikuti prosedur desainnya, tidak begitu kompleks. Setelah terpasang, kita bisa lakukan sensitivity analysis. Sensitivity analysis yang saya lakukan di sini adalah operating frequency. Oke, dapat dilihat di sini, semakin tinggi operating frequency, saya naikkan dari 40 Hz, atau dari 0 Hz ya, dari 0 Hz sampai yang paling besar 70 Hz, yang paling tinggi adalah yang 70 Hz. Nah, optimasi seperti ini yang biasa kita lakukan di lapangan. Jadi kita naikkan secara perlahan operating frequency sampai memberikan produksi yang optimal untuk produksi kita, untuk lapangan kita. Tapi hati-hati, semakin tinggi frekuensi, bisa saja bebannya berlebihan, dan sumurnya bisa aja, ISP-nya bisa aja korslet, bisa aja ada problem electrical, dan sumurnya bisa mati. ISP-nya bisa mati dan harus kita cabut. Jadi, harus kita antisipasi optimasi dan troubleshooting yang kita lakukan. Ini juga saya lakukan variasi reservoir pressure. Saya turunkan reservoir pressure dari yang awalnya 4.000 ke 3.000. Dapat dilihat di sini, kalau reservoir pressure turun jadi 3.000, maka operating frequency 0, artinya tidak ada ISP, ya, operating frekuensinya 0, sudah tidak mampu berproduksi lagi. Ya, artinya dengan kita memasang artificial lift, kita memperpanjang umur sumur ini. Dari yang awalnya 4.000 PSI menjadi 3.000 PSI, masih bisa mengalir. Dan kita juga harus lakukan optimasi network ya, lapangan, karena kita memberikan arus listrik. Kita harus berbagi arus listriknya itu secara bagus, supaya dengan beban listrik serendah-rendahnya kita bisa produksi setinggi-tingginya. Oke? Dan ada beberapa problem yang kita hadapi di ISP ini, dan itu bisa kita analisis diagnostiknya dengan AM chart seperti ini. Kalau normal kondisinya seperti ini, kalau power dari station kita fluktuatif, maka dia akan sedikit bergerigi di sini, seperti ini, dikit-dikit bergerigi. Kalau kita punya kondisi gas lock, dia akan seperti ini, dia akan fluktuatif terus mati, ya, mati beberapa kali, karena pompanya akan secara otomatis dimatikan ketika bebannya terlalu kecil atau underload. Kalau gasnya banyak, maka akan spiky seperti ini, lebih besar naik turunnya dibandingkan power fluctuation. Dan kalau ada cycling yang terjadi ya karena supply listriknya tidak bagus, maka
akan mati hidup seperti ini. Dan engineer perlu memahami diagnostik seperti ini layaknya dokter mendiagnosis seorang pasien. Dan kalau eratik akan seperti ini. Jadi cukup mudah ya kita menentukan sumur ini normal atau tidak dari chart ini sudah bisa kelihatan. Kalau normal dia akan seperti ini. Dan ada positif dan negatifnya ya. Advantage-nya tentu saja dia mampu memberikan volume yang tinggi dan dia mampu produksi di sumur yang dalam. Tapi dengan catatan dia butuh electrical power yang cukup sustain ya, yang cukup lah untuk memberikan listrik, dan terkadang dia difficult untuk repair di lapangan. Jadi biasa kita harus bergantung pada pihak ketiga vendor yang menyediakan ISP ini.